Pak Budi wis dikai kelinge. Wis join kok. Iku Pak Budi. Oh, Pak Yai. Baga. Rek. Santai aja rasa dedek. Lanjutkan lagi. Bisa ini kampung. Oh iya, Dek. Jadi karena tadi ada kesalahan, jadi kami lanjutkan lagi ya. Oke. Sebelumnya saya akan berkenalan diri dulu ya, karena kami jadi host belum perkenalkan diri tadi. Perkenalkan, nama saya Firda Aulia Ifirlana, bisa dipanggil Firda, dari kelas 11 IPA 7. Dan saya Hinari Sonya Gomez, bisa dipanggil Sonya, dari kelas 11 MIPA 6. Sekarang memasuki sesi acara yang berikutnya, yaitu informasi sekolah yang akan disampaikan oleh Memasuki acara yang kedua, yaitu sambutan kepada Ketua Ekstra Kolang-Kaling. Kepada Guyan, dipersilakan. Ya, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua. Pagi. Yang saya hormati Bapak Mutakin selaku pembina Ekstra Kolang-Kaling, kakak-kakak Purna yang telah hadir dalam Zoom meeting ini, dan juga teman-teman dan adik-adik yang saya banggakan. Ya Allah. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita bisa bertemu walaupun secara virtual dalam acara Zoom meeting ini. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena barusan ada masalah yang tidak terduga, harus mengulang dari awal lagi. Mohon dimaafkan. Dan terima kasih karena telah mempercayai saya sebagai ketua baru dalam ekstrakurikuler Kolang-Kaling ini. Akan yang belum tahu, untuk adik-adik kelas 10, saya Guyub Hardika Stian dari kelas 1147. Oke. Dan juga harapan untuk kedepannya semoga Kolang-Kaling bisa berjalan dengan lancar dengan adanya pengurus baru dan juga support dari kalian semua. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya yaitu sambutan oleh pembina Kolang-Kaling kepada Bapak Mutakin. Oke, mohon maaf sebelum saya tolong perkenalan dulu yang kepengurusan baru. Kan ada 3 orang itu, silakan perkenalan semua dulu baru ke saya. Ketuanya siapa? Kalau sudah dibentuk sekretarisnya siapa?
Kalau sudah dibentuk bendahara, bendaharanya siapa, koordinator patsu siapa, koordinator band-bandan siapa, semuanya harus dikenalkan. Jangan langsung ke saya. Gantian sih ngomong. Ayo, diulang. Tadi sudah guyup. Yang lain. Iya, saya yang akan perkenalkan gitu. Ya. Jadi untuk kemarin koordinator paduan suara adalah dari 1146 yaitu Devita Helsa. Mohon Mbak Devita Helsa. Mbak Devita Helsa. Halo. Halo. Ya, halo. Ya, ini Hai, untuk koordinator paduan suara, silakan. Ya, assalamualaikum Hai. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Kenalkan, saya Aisyah dari kelas 11 MIPA 6. Kenalin dari adik, saya menjadi pengurus di ekstra calling itu menjadi koordinator paduan suara. Terima kasih semua bisa mempercayai saya koordinator paduan suara. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk koordinasi band Vincent Yoga dari 1145, barusan PC saya bawa zoom-nya error sehingga tidak bisa memilih zoom ini. Mohon dimaklumi. Mungkin pada acara selanjutnya bisa memperkenalkan diri. Sekretaris Habibah dari kelas 11 MIPA 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Habibah dari kelas MIPA 4. Saya menjadi sekretaris. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan bendaharanya dari kelas 11 MIPA 7, Nabila Greta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Grisitri dari kelas 1147. Saya sebagai bendahara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ampun nih. Oke. Monggo Pak Budi. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di anak-anakku yang kelas 10 ya. Mbak Endim Mabaket. Kalau belum kenal ya kebangetan ya. Saya Pak Budi yang kebetulan ditunjuk sebagai pembina kolang kaling atau ekstra seni kolang kaling, di mana membawai 2 ekstra sekaligus, yaitu paduan suara dan musik. Jadi Anda nanti dapat double nilai, baik nilai paduan suara ataupun kolang kaling. Ataupun band-bandan atau musik. Nah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat kalian semua, anak-anakku semua yang tetap semangat, sehat, nikmat, sehingga kalian semua bisa ikut virtual meeting ini. Walaupun tadi ada kendala sedikit, dan alhamdulillah bisa teratasi. Yang kedua, sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua dapat syafaat
hingga yaumul akhir nanti. Itu penting ya. Jadi untuk yang muslim, mari kita senantiasa berdoa setiap hari agar pandemi ini cepat berlalu, agar kita bisa beraktivitas normal lagi seperti dulu. Nah, yang ketiga, ini untuk yang kelas 10 ya. Sedikit Pak Budi memberikan gambaran apa itu ekstra seni atau yang dinamakan oleh Pak Budi bengkel seni kolang kaling. Nah, silakan disimak. Saya akan share screen ya, share screen. Cek dulu. Oh, nggak boleh. Saya nggak bisa share screen ya. Ini ada apa namanya, host disable partisipan screen sharing. Coba saya diperbolehkan untuk share screen. Hostnya siapa ini hostnya? Halo? Saya Pak. Nah, minta tolong saya diperbolehkan share screen ya. Karena ada perintah host disable partisipan screen sharing. Saya jadikan host juga biar bisa share screen. Oh ya. Dikit aja. Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak Rel, terima kasih. Ya Pak. Online kayak gini, Mak. Ini silakan disimak ya. Ini ada di channel YouTube-nya Kolang Kaling.
suara saya? Nah, bisa ya. Nah, itu tadi sekelumit sejarah berdirinya Kolang-Kaling. Mungkin yang kelas 12 atau yang kelas 11 sudah paham. Untuk yang kelas 10, perlu Anda ketahui bahwa Kolang-Kaling ini dulu namanya adalah Armada. Saya ulang, dulu adalah namanya Armada. Sebelum ada band yang namanya Armada, kita ini dulu sudah membentuk suatu paguyuban seni namanya Armada. Nah, anggotanya kebetulan terdiri dari anak-anak yang merasa terpinggirkan, tidak istilahnya kurang perhatian, duablek, ya, preman, golongannya preman sekolahan ngono kuwi. Tapi sebenarnya mereka itu ya tidak niat jadi anak nakal sebenarnya, hanya karena kurang perhatian saja. Nah, kebetulan pada waktu itu Pak Budi masuk di SMA 2 Tanggul kan 2003. Belum ada ekstra band, itu belum ada. Tapi di situ ada alat musik yang terbengkalai gitu loh. Teronggok, terbengkalai, tidak di rumah, tidak dirawat. Akhirnya Pak Budi request, bagaimana kalau alat itu saya pergunakan. Nah, ternyata diizinkan sama sekolahan. Waktu itu gak populer di Tanggul ini, atau SMA 2 tahun gak populer tuh band-bandan. Rata-rata mereka itu ya ikut di luar. Nah kok yang gabung itu golongannya arek-arek sing nul putul, gak bisa apa-apa. Dablek bisa, sering dihukum, sering kena ya, sering masuk BK dan lain sebagainya. Nah, daripada keterusan, mereka itu masuk, saya rekrut, saya tawari bagaimana kalau ABC dan lain sebagainya, dan mereka ternyata oke. Walaupun modalnya untuk ngeband tidak ada sama sekali, tapi karena belajar bareng, karena kesungguhan, nah mereka bisa dikatakan lumayan. Minimal mereka bisa membawa nama baiknya sendiri. Minimal mereka bisa memperbaiki nama baiknya sendiri. Itu tahun 2004-2005. Jadi ya sudah, mereka sekarang ya mungkin sudah beranak pinak, sudah macam-macam, ada yang di luar Jawa sana macam-macam. Nah, seiring perjalanan waktu, akhirnya muncullah grup band nasional yang namanya Armada. Karena dikira nanti kita ini mengekor apa dan lain sebagainya, namanya seketika atau saya ganti. Ya kebetulan saya waktu itu kok ada minum itu, saya ganti sudah Kolang-Kaling gitu, nggak ada maknanya apa-apa. Nah ini saya ganti dengan Kolang-Kaling namanya. Itu tiap ikut festival mesti jadi pertanyaan itu, kenapa kok namanya Kolang-Kaling, kenapa kok ini namanya Kolang-Kaling, kenapa ini namanya Wes, pasti itu ditanya. Akhirnya mereka lupa ini namanya kok Kolang-Kaling kenapa, jawaban nek ditakok karo MC ini, Kolang-Kaling itu sepele tapi enak. Nah, sama dengan kalian, band-bandanmu sepele, band-bandanmu itu tidak istimewa, band-bandanmu itu tidak mengandalkan skill, tapi kekompakan, sepele, tapi harmonisasinya dapat. Karena kompak tadi itu berawal dari ketidakbisaan. Dari nul putul KB saya jadikan satu, akhirnya bisa jadi. Sudah sering menjuarai festival di mana-mana sudah itu anak-anak itu. Nah itu filosofinya, kenapa kok Kolang-Kaling. Jadi kalian intinya jangan minder, jangan rendah diri untuk gabung Kolang-Kaling. Banyak yang nul putul. Minimal kalau sudah masuk Kolang-Kaling tahu nada A, nada B, nada C, nada D, gitu sudah bersyukur sekali. Yang awalnya tidak tahu bentuknya drum, tahu bentuknya drum. Yang tidak tahu awalnya tidak tahu bentuknya gitar, tahu bentuknya gitar. Jadi jangan kecil hati. Sing suarane fales model apapun, sing penting gelem niat belajar bareng-bareng.
insya Allah bisa terpenuhi apa yang jadi keinginan. Itu aja filosofinya, sederhana tapi bisa menikmatkan. Itu filosofi kolang-kaling. Nah, suatu saat sekolah itu membutuhkan tiap hari Senin itu harus ada tim paduan suara, gitu loh. Harus ada tim paduan suara. Nah, dulu paduan suaranya itu diambilkan dari kelas yang ditunjuk sebagai petugas upacara. Sisanya yang tidak jadi petugas upacara jadi petugas paduan suara. Nah, bisa kalian bayangkan, tidak pernah latihan, latihannya sebentar, paling Senin upacara, Sabtu baru latihan. Terus seperti itu. Dan hasilnya akhirnya tidak maksimal paduan suara tersebut karena comotan. Tidak ada pembinaan yang kontinu. Fales kesana kemari sudah, dan lagunya ya itu aja. 2 lagu paling ya, Indonesia Raya sama Mengheningkan Cipta plus Garuda Pancasila, paling banter Padamu Negeri tiap Senin, walaupun berganti-ganti petugas karena kelasnya kan macam-macam, tapi tetap aja lagunya yaitu lagu bebas nasionalnya. Nah, akhirnya saya Pak Budi ditegur sama kepala sekolah, loh mbok yao sampean itu jangan hanya ngurusi band-bandannya, paduan suaranya mbok ya didandani, kan seperti itu. Loh Pak, kalau enggak ada penunjukan kan saya enggak berani, toh fokus saya memang di musik bukan di paduan suara. Nah, akhirnya saya berkoordinasi dengan waktu itu guru BK senior SMA 2 Tanggul ya, namanya Bapak Trimo. Bapak Trimo SPD, guru BK, insya Allah pembina rohani ya. Nah, itulah kenapa kok kolang-kaling itu banyak, mohon maaf ya, banyak istilahnya anak-anak yang non muslim. Karena saya ambil praktisnya aja. Non muslim ini kan punya kelebihan di SMA 2 Tanggul. Kelebihannya apa? Mereka tiap minggu pasti nyanyi. Mereka tiap minggu pasti gitaran. Karena cara sholatnya kan seperti itu. Pak Budi tidak praktis ambil praktisnya aja. Toh Pak Budi tidak punya background paduan suara. Daripada repot, daripada ambil pembina dari luar, toh sekolahan tidak mengizinkan. Akhirnya saya langsung menunjuk beberapa anak yang non muslim waktu itu ya, kan mereka tiap minggu atau tiap hari Jumat atau apa itu nyanyi di atas itu, di ruangan atas, kebaktian katanya. Nah iki po tadi paduan suara. Akhirnya seperti itu ya. Jadi paduan suara banyak didominasi oleh anak-anak non muslim. Itu satu. Loh Pak, enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa, wong ini bukan untuk kepentingan agama kok. Wong saya ini toh sekolah kita kan sekolah nasional, bukan sekolah agama. Saya seperti itu. Yang penting mereka jadi petugas upacara, paduan suara bisa oke, bisa bagus, bisa enak, kenapa tidak? Nah, kan gitu. Akhirnya berkembang, tidak hanya anak non muslim saja, banyak ternyata yang memang masuk ke ekstra kolang-kaling ini ke paduan suara. Karena memang saya wajibkan dulu paduan suara. Sekarang ini paduan suaranya dulu, bonusnya band-bandan. Saya balik memang, kalau dulu band-bandan atau musik baru bonus paduan suara. Beberapa tahun ke belakang ini saya balik, harus wajib paduan suara dulu, baru bonusnya ngeband. Nah itu mohon digarisbawahi. Sekali lagi mohon digarisbawahi. Nah, biar tidak ada kalimat atau suara, wah gak enak melok kolang-kaling mak diajari patsu tok. Karena visinya memang sudah saya rubah, ya. Kenapa kok seperti itu? Karena paduan suara otomatis Anda tampil tiap Senin, tiap upacara pasti tampil. Dan saya tidak mau jelek. Nah, kalau jelek bikin malu kolang-kaling. Akhirnya pembinaan ekstensif saya tekankan di patsunya. Seperti itu anak-anak.
Dan ternyata tidak rugi. Toh lomba-lombanya yang ada di luaran sana itu lebih banyak lomba tarik suara. Untuk sekarang ini loh ya, lebih banyak lomba tarik suara. Nah, oleh karena itu, wah ini mau unlimited ini apa ini? Tak apa nanti masuk lagi ya. Nah, akhirnya membawa hasil, ternyata penekanan di paduan suara itu juga tidak rugi. Karena FLS 2N outputnya dari kolang-kaling ini salah satunya adalah solo vokal. Dan alhamdulillah ya, alhamdulillah teman kita yang sekarang kelas 11 yaitu Afi bisa tembus sampai provinsi mewakili Jember. Nah, tepuk tangan dulu untuk Afi. Mana ada Afi ini? Nah, seperti itu. Dan solo gitar. Jadi FLSN-nya yang kementerian itu bukan lomba band, tapi solo vokal, solo gitar. Jadi Pak Budi tidak keliru, lebih menekankan ke patsunya daripada band-bandannya. Nah, seperti itu anak-anak yang kelas 10 sekelumit tentang apa itu kolang-kaling sekaligus visi dan misinya. Nah, untuk lebih jelasnya silakan buka sendiri di YouTube itu. Atau tanya-tanya senior juniornya. Oke, informasi yang kedua. Kalau tadi sekelumit tentang kolang-kaling, informasi yang kedua yaitu tentang kegiatan sekolah. Ini pesan dari kurikulum dan Bapak Kepala Sekolah. Silahkan siapkan kesehatan Anda, siapkan mental kalian semua, karena tanggal 30 November sampai tanggal berapa itu? 30 November 2020 sampai Desember kalau tidak salah, 1 minggu apa 2 minggu, itu ada kegiatan penilaian akhir semester. Ya. Jadi walaupun Anda tidak pernah tatap muka, walaupun online tok, ternyata tiba-tiba semester ganjil Anda sudah di ujung waktu atau sudah diambang semester ganjil. Jadi pesannya, ini saya membawa pesan kurikulum, segala macam tugas online kalian yang masih terbengkalai, kecuali Pak Budi, karena Pak Budi jarang beri tugas, nyantai gue. Silakan ditindaklanjuti, ya. Silakan disikapi, silakan dikerjakan. Mbuh piye carane, mbuh copas kancane, mbuh nyuntuh kancane, silakan tugas yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru itu Anda kerjakan semua, karena penilaiannya seketika. Maksudnya seketika itu langsung habis semester, kita sudah bisa rapotan, setelah itu libur. Tidak ada waktu lagi. Nah, seperti itu. Jadi tolong satu minggu ke depan kita akan melaksanakan ujian semester ganjil atau penilaian akhir semester, dan insya Allah ya juga berbasis Google Classroom. Tugasnya terbengkalai dikerjakan, karena tanggal 24 Desember sampai tanggal 1 kita sudah libur. Nah, saya ulang, sementing liburnya di CI tanggal 24 Desember sampai tanggal 1 Januari kita sudah libur. Jadi libur kita 1 tahun, Desember sampai Januari, libur kita 1 tahun, alhamdulillah. Nah, tanggal 1 toh masih Jumat, berarti molor sampai 1 itu Jumat, 2 Sabtu, 3 itu Minggu, berarti masuknya tanggal 4. Tanggal 4 Januari baru masuk. Setahun, bayangkan, apa masih kurang liburmu? Nah, enak kan kita libur setahun. Wis pokoknya garapen sak isomu, absenno sak isomu, yang penting absen. Karena pesannya seperti itu, absen, kerjakan sak isomu, dan saya yakin ya, seyakin-yakinnya Bapak Ibu guru semua itu tidak akan tega untuk membantai kamu. Wis janji apa, pegang sudah omongannya Pak Budi. Mereka paham kok kesulitanmu dalam belajar online ini, paham sekali. Jadi tidak mungkin akan saklek seperti pembelajaran tatap muka.
Kalau tatap muka, ya anak-anak seperti Kevin Adam, siapa ini pasti 16 sudah. Tak jamin sudah. Kevin Adam, Fang Xiaoling tak jamin 16. Kan seperti itu. Tapi berhubung masih online, situasi pandemi, maka semuanya bisa difahami, dimengerti dan lain sebagainya. Itu sekelumit tentang PAS yang sudah di depan mata. Nah, yang ketiga, ini saya share screen lagi tentang pengumuman dari Menteri Nadiem Makarim biar bisa jadi gambaran nanti tahun genap seperti apa. Bentar ya. Sobo. Nah. Buka mulai. Nampak, Nana? Halo? Nampak ya? Kelihatan, Pak. Iya. Halo? Oke. Ini sekelumit ya, tidak saya jelaskan semuanya, sekelumit tentang bagaimana penyelenggaraan pembelajaran semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Ya. Ini barusan kemarin ada siaran langsungnya di YouTube dan kita sekolahan sudah dikasih filenya satu-satu, disuruh meng-share ke anak-anak semua biar punya pandangan. Nah, kebetulan kita sekarang virtual ekstra, ya sekalian saya share, nanti mohon di-share juga, karena Mukilas belum tentu bisa diadakan. Jadi minta tolong kok anak kolang-kaling, kalau gimana ini, kapan masuknya, silahkan Anda jelaskan di sini. Saya langsung saja ya. Nah ini. Mulai Januari 2021, kebijakan pembelajaran tatap muka dimulai dari pemberian izin oleh Pemda. Saya ulang, dimulai dari pemberian izin oleh pemerintah daerah atau kantor wilayah atau kantor Kemenak, dan tetap dilanjutkan dengan izin berjenjang dari satuan pendidikan dan orang tua. Maksudnya begini, pusat selaku pemegang kebijakan ya, menyerahkan sepenuhnya kepada Pemda setempat, karena Pemda adalah penguasa wilayah. Saya ulang, Pemda adalah penguasa wilayah. Jadi seumpama walaupun provinsi, SMA ikut provinsi ya anak ya, SMA itu garis koordinasinya adalah ikut Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Langsung berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Pusat. Mereka mengizinkan, tetapi kalau Dinas Pendidikan atau wilayah Jember tidak mengizinkan, maka sekolah tersebut tetap tidak diperbolehkan untuk KBM tatap muka. Nah, ini. Saya ulang, pusat mengizinkan, provinsi mengizinkan, tapi Jember tidak mengizinkan, ya otomatis kita tidak jadi masuk tatap muka karena tidak diizinkan seperti itu. Ya, dilanjut lagi entah sampai kapan. Apakah hal tersebut sudah dilaksanakan? Sudah. Ya, saya cerita ya, sudah. Jadi kemarin itu SMA 1 Jember
SMA Negeri 2 Jember, pokoknya SMA kota, di mana Menteri Nadiem Makarim kan sudah memberikan semacam rambu-rambu bagi daerah yang zonanya kuning atau hijau bisa melaksanakan KBM tatap muka. Insya Allah pada waktu bulan Agustus September itu kalau tidak salah. Ketiga sekolah itu membuat semacam proposal agar diizinkan KBM tatap muka karena Jember sudah secara statistik sudah dinyatakan zona kuning atau hijau, sebagian sudah hijau. Ternyata Satgas Covid Jember, ya saya ulang, ternyata Satgas Covid Jember tidak mengizinkan. Ini dibuktikan dengan kalian yang kelas 10, yang awal MPLS, kalau kalian sudah masih ingat, kan sempat masuk itu. Ya kan, sempat masuk, pakai protokol kesehatan, cuci tangan, pakai hand sanitizer, pakai face shield dan lain sebagainya. Pokoknya jaraknya sudah 2 meteran dan lain sebagainya. Pada waktu apel itu, ternyata Pak Budi dipanggil, ya kan, kepala sekolah, melalui kepala sekolah dipanggil agar tidak melaksanakan kegiatan tatap muka. Apa yang terjadi? Anak MPLS yang gelombang kedua yang sudah masuk itu akhirnya serta-merta harus dipulangkan, dibubarkan tanpa koma, titik sudah. Ya bubar. Wong MPLS aja ndak bisa apalagi KBM. Nah, seperti itu. Dan ditegur kita sekolah, memang Anda ikut provinsi. SMA Negeri 2 Tanggul atau SMA Sejember ini ikut provinsi, tapi kan Anda di wilayah Jember. Kalau Jember tidak mengizinkan, maka jangan coba-coba KBM tatap muka. Seperti itu anak-anak. Nah, belajar dari peristiwa tersebut, maka Nadiem Makarim memberikan rambu-rambu seperti ini. Nah, bisa dipahami ya. Jadi kalau Anda ditanya orang tua, kapan le, nduk mlebune? Insya Allah Januari. Tapi nek Pemda mengizinkan. Masih ada catatannya. Setelah Pemda memberi izin atau Kanwil Kantor BIM memberi izin, orang tuanya, dalam hal ini mungkin diwakili komite atau sebagian wali murid. Kalau wali muridnya tetap tidak bisa atau tidak mengizinkan, ya tetap kita KBM online atau daring. Ini anak panahnya kan. Pemda kalau tidak mengizinkan ya tidak, tetap pembelajaran dari rumah. Masih ada tahapannya lagi. Setelah izin Pemda harus turun izin wali murid. Wong tuamu rela apa enggak? Wong tuamu oleh apa enggak kowe mlebu? Nek ra oleh ya wis tidak, daring maneh. Nah, apabila dua-duanya oke, orang tua oke, Pemda oke, ya sudah dimulai secara bertahap. Bertahap, gak brung kabeh. Bertahap ini maksudnya mungkin bisa separuh-separuh, atau 3/4, atau masuk pagi sore. Sing jelas sing soro gurune. Karena gurune double. Kowe enak teko, kedek, nunggu cegrek, karena ndak boleh kemana-mana. Pulang, gurunya terus sampai sore kalau emang itu seperti itu ya. Nah ini berlaku mulai semester genap tahun ajaran 2020-2021 dengan catatan ya, Januari 2021 dengan catatan Pemda memberi izin, orang tua memberi izin, baru hijau ya. Pemda memberi izin, orang tua ya, tetap tidak. Nah, dua-duanya ini, dua komponen harus memberi izin. Mek sekolahan bondo pasrah. Seperti itu ya. Pembelajaran tatap muka diperbolehkan namun tidak diwajibkan. Peta zonasi risiko dari Satgas Covid-19 nasional tidak lagi menentukan. Walaupun nasional sudah dinyatakan hijau, tapi kalau Pemda menyatakan masih merah, ya tidak berlaku. Seperti itu. Nah, kenapa sih kok pemerintah itu
istilahnya itu tetap memberikan rekom untuk KBM tatap muka. Nah inilah, silakan Anda amati. Ya apa enggak, Anda sendiri yang bisa mengira-ngira. Ini ya, ancaman putus sekolah, kendala tumbuh kembang, tekanan psikososial dan kekerasan dalam rumah tangga. Stres intinya. Akeh strese kowe kan, tugasnya sak tekruk, sak buajek, stres, enakan ketemu kancane, enak iso omong-omong karo kancane seperti dulu lah. Nah, itu yang direkomkan sama pemerintah. Pertumbuhan kalian tidak optimal, maksudnya emosinya. Karaktermu tidak optimal, sing biasane maca Yasin ora tahu maca Yasin bareng-bareng. Sing biasane amal masjid tiap pagi wis gak tahu amal. Wis, pendidikan karaktermu tidak tercapai. Itulah pemerintah menyarankan kalau memang diperkirakan sudah oke, memungkinkan untuk KBM tatap muka, ya tatap muka saja. Tapi rekom bukan kewajiban ya. Diperbolehkan tapi tidak diwajibkan. Dengan catatan Pemda memberi izin, orang tua memberi izin. Itu anak-anak. Tapi saya pikir orang tua saya optimis orang tua itu akan memberi izin karena wis pegah ngedepi awakmu repot. Ribet dikon garap tugas, upload Free Fire kan seperti itu ya. Disuruh garap tugas, sik dan lain sebagainya. Akhirnya numpuk berbondong-bondong ke sekolah seperti biasanya itu. Malah gak efektif. Kalau emang seperti itu ya sekalian dimasukkan PO. Nah, seperti itu. Ya, itu sekelumit tentang tentang prospek tahun pelajaran semester genap. Sedikit banyak bisa ditanyakan ke wali kelasnya masing-masing. Nah, itu sekelumit informasi sekolah dari saya. Nanti kalau ada yang kurang bisa ditanyakan di acara lain-lain, terutama tentang kolang-kaling sendiri. Ya, monggo. Terima kasih. Salah kata saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adiknya ada yang mau tanya sama Purnanya. Saya gimana? Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin dari Purnanya tanyakan buat adik-adiknya. Ayo, enggak usah malu. Ayo, enggak usah malu. Yang kelas 10, boleh. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di 20 B kelas 10 MIPA 7. Kapan latihannya, Kak? Udah. Ayo. Terima kasih sudah bertanya, Adik. Untuk latihan offline ya tidak bisa. Karena sekolah kan juga masih online, jadi latihannya online lewat Zoom meeting seperti ini. Kalau untuk offline bisa.
ada yang mau ditanyakan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. nama saya Zenika Parifiani dari kelas 10 MIPA 6. Izin bertanya, Kak. Kakaknya bilang tuh kalau misalnya cara ini latihannya akan diadakan secara online atau virtual. Nah, itu kira-kira metodenya seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih yang sudah bertanya, Zenika 10 MIPA 6. Ya, untuk metodenya ini kan ada dua alternatif ya. Jadi lewat Zoom sama kalau bisa lewat WA. Jadi kalian nanti bisa dari kakak-kakaknya ngirim video kalian untuk dipelajari dan kalian bisa untuk merespon dengan mengirim kembali apa yang sudah kalian dapatkan dari video-video ini. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Mungkin saya mau menambahkan apa yang bisa disampaikan Yub. Karena ini memang pandemi ya, kita kan nggak bisa latihan kayak biasanya. Jadi kalau biasanya kita itu ada latihan, terus kayak Senin Selasa itu paduan suara, nanti di hari lain, misal hari Sabtu itu ada latihan band. Nah, karena ini satu minggu itu satu kali, jadi kita kan latihannya bareng-bareng paduan suara dan band itu. Nah, saran dari saya mungkin kalian harus aktif gitu, kalian harus kreatif. Kalau misalnya sampean suka main gitar gitu ya, kalian bisa buat video cover, bisa diupload di media sosial kalian, di YouTube Kolang-Kaling yang sudah di share sama dia, atau di Instagram, ada Instagramnya Kolang-Kaling juga kan, nanti bisa di tag di situ. Nah, dengan adanya video-video kreatif dari kalian itu sudah apresiasi yang bagus gitu ya, dan itu merupakan latihan. Jadi bukan maksudnya yang kelas 11 dan itu lebih bisa dan memberikan saran, cuma kita kan sharing-sharing. Oh gini, misal ada permainan, ada yang salah sedikit atau permainan apa, jadi kita bisa situ. Menurut saya itu juga bisa disebut sebagai latihan ya dengan sistem ini, karena kalau memang seperti biasanya latihannya itu emang face to face kan, kalau sekarang kan karena memang dari media kayak gini bisa banyak alternatif lain, kalian bisa milih sendiri. Menurut saya seperti itu. Ya mungkin ada yang tanyakan lagi lainnya. Silahkan, mumpung ada mbak-mbaknya yang mau menjawab mas-masnya. juga. Saya tak nunggu adzan selesai dulu ya. Kalau adzan sudah selesai, nanti tak kasih tanggapan pertanyaan-pertanyaan tadi itu.
Oke, baiklah, boleh saya menambahi atau menanggapi beberapa pertanyaan tadi, akan saya rangkum jadi satu, boleh? Boleh ya? Yes, oke. Perlu Anda ketahui dan garis Boleh, Pak. bawahi. Ya. Saya lagi perlu Anda ketahui dan garis bawahi. Ekstrakurikuler kolang-kaling atau ekstra seni ini adalah suatu ekstra yang paling mungkin untuk latihan secara virtual. Saya ulang, ekstra seni adalah ekstra yang paling mungkin untuk latihan secara virtual. Bisa Anda bayangkan kalau ekstra seni itu sudah virtual tidak bisa, offline juga tidak bisa, tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena justru dengan dengan situasi pandemi seperti ini, para artis itu larinya ke digital. Digital teknologi sudah larinya. Entah itu dia berkarya lewat YouTube, berkarya lewat podcast, berkarya lewat Spotify dan lain sebagainya. Malah terbuka lebar. Jadi jangan jadikan halangan kalian tidak bisa ketemu, jangan jadikan halangan itu. Kolang-kaling punya grup WA, manfaatkan itu untuk komunikasi. Ya kan? Jadi jangan hanya sebagai hiasan, tidak ada yang berkomunikasi di situ. Posting sudah, tanya apa saja sudah. Karena di era milenial atau digital seperti ini, ekstra yang paling mungkin adalah ya ekstra seni. Karena semuanya bisa serba digital. Lain dengan paskib, piye jal paskib, atau sepak bola, atau basket. Nek seni enak. Anda nyanyi gerang-gerang, mbok rekam-rekam dhewe, HP-mu kan canggih kabeh. Pamerkan, ya, pamerkan, bukan ngeksis ini, tapi pamerkan bagian dari kreativitasmu. Kalian sumpek nggarap tugas, kebetulan kok punya gitar, kebetulan kok punya umplung, kebetulan kok punya apalah di rumah, buku kotean ambek nyanyi, itu sudah bagian dari latihan. Latihan itu tidak harus tatap muka, tidak harus ngumpul 5 orang ngeband, tidak harus. Anda mendengarkan lagu terus punya ide, ya kan, menemukan not nada, Anda gabung, Anda rangkai dengan sepatah 2 patah kalimat jadi sebuah lagu sudah. Pamerkan. Lewat apa? Ya terserah. Lewat Instagrammu, Twittermu, YouTubemu, dan lain sebagainya. Kolang-kaling sudah punya itu semua. Ya, tidak ada yang tidak mungkin untuk paguyuban seni. Justru Pak Budi lebih kreatif di masa pandemi seperti ini. Karena sumpek gitaran rekam. Itu kalau yang band-bandan. Kalau yang paduan suara, apalagi kita punya lagu wajib, nanti bisa di-share karena masih dalam tahap mixing. Mohon maaf belum selesai ya. Belum selesai Guyub. Tahap mixingnya, masteringnya belum selesai. Kemarin kalian sudah rekaman. Nah nanti kalau sudah selesai itu bisa kalian share, bisa kalian pelajari. Jadi paduan suara punya lagu wajib. Oke, Pak. Namanya Mars Semadata. Ini proyeknya Pak Budi yang memang belum selesai. Kemarin sudah tahap rekaman satu persatu antara Mas Guyub dengan beberapa orang kemarin itu. Masih diolah sama Pak Budi untuk jadikan satu instrumen. Nah nanti akan di-share insya Allah. Insya Allah minggu depan selesai. Nah itu bisa di-share untuk yang paduan suara, latihan nyanyi, nadanya seperti ini. Direkam bareng-bareng kan bisa. Walaupun rekamannya tidak melalui recording yang baik, direkod lewat HP, dijadikan satu kan bisa. Nah, seperti itu. Kenapa kok sih kita itu harus berkegiatan? Kalian kelas 10 harus ingat. Ya. Saya ulang, kalian kelas 10 harus ingat. Ekstra adalah penilaian yang wajib ada di raport untuk yang kelas 10. Kelas 10 itu wajib ada nilai ekstra. Dan nilai wajibnya itu ada 2. Wajib, ekstra wajib pramuka, dan ekstra wajib pilihan.
Ya, otomatis Anda akan otomatis punya 2 nilai nanti itu, pramuka dan ekstra pilihan. Kalau Anda memilih kolang-kaling ya nilaimu 2 nanti, 3 malah. Nilai pramuka, nilai musik, dan nilai paduan suara. Nah, seperti itu. Nah, kalau Anda tidak pernah berkegiatan, tidak pernah setor absen dan lain sebagainya, Pak Budi nilainya dari mana? Nah, salah satu yang mungkin ya seperti ini. Ini sudah bisa dikatakan bahwa kalian itu berkegiatan, minimal ngisi absen. Nah, ini sudah bisa dikatakan ekstra, termasuk ekstra yang lain. Seperti itu. Pak, pramuka kok belum aktif? Nah, itu tergantung pembina pramukanya masing-masing. Ya. Sebenarnya pramuka itu ekstra wajib untuk yang kelas 10 dan dilaksanakan tiap hari Sabtu. Dan Pak Budi sudah akan memberi info ke saya, Pak Budi Setiawan maksudnya ya. Untuk ekstra wajib pramuka, kalau ada kegiatan pasti Jumatnya diumumkan. Kalau selama Jumat tidak diumumkan berarti mungkin ya kemungkinan nilaimu sudah jadi. Kan Anda sudah berkegiatan 1 kali toh, mungkin itu saya jadikan patokan. Untuk yang kolang-kaling, nah daripada tidak ada kegiatan, memang Pak Budi mewajibkan kalau bisa tiap Sabtu ayo kolang-kaling berkegiatan minimal ajang silaturahmi biar enggak lupa. Nah seperti itu. Untuk minggu depan kalau memang semester ya mungkin libur dulu. Nah, jadi kesimpulannya dari Ubed tadi, Ubed kan tanya latihannya kapan? Lah Pak Budi jawab ya bendino latihan iso. Ngapain Anda menunggu resmi dari sekolah? Kalau kamu Ubed ini punya gitar, punya keyboard, ya punya drum, umplung dan lain sebagainya, kenapa? Latihan dewe, rekam-rekaman dewe HP-mu setorno nang grup WA itu kan sama saja. Nah, seperti itu. Atau Anda nyanyi-nyanyi di kamar mandi dan sebagainya, nadamu yang bagus itu nyanyi yo, cover apa dan sebagainya, rekaman, kiriman kan podo ae. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, bisa. Oke, ada yang tanyakan lagi? Bisa. Ada yang tanyakan lagi? Mungkin ada yang ditanyakan lagi, Dek. Ya. Kalau ada yang tanya, Pak Budi tanya, ini yang kelas 10 yang punya gitar berapa orang? Rata-rata udah punya gitar semua. Silakan di. Saya, Pak. Siapa? Iki dulu ini pasti. Udah, Pak. Abdullah ini pasti punya drum. Tidak nggak bisa mungkin nggak mainnya. Tidak punya, Pak. Nah, kayak Abdullah ini kan adiknya drummer ya. Iki lek sampai takon latihannya kapan? Tak selentik kowe. Iya, Pak. Setiap hari saya latihan. Nah, itu silakan Pak. Anda pamerkan, enggak masalah. Bukan sombong, eksis enggak. Enggak apa-apa sampai pamerkan bahwa Anda itu memang sudah latihan, itu bagian dari proses. Bagian dari proses. Bukan unjuk gigi. Iya, Pak. Ya kan? Rafli Baik, barang Pak. ini. Sebenarnya saya tunggu. Drummer ini saya tunggu. Masuk kalah kreatif ambil pembina ini. Gitu loh. Nah, toh di sana banyak sejuta musik untuk dibuat covernya. Gak apa-apa niru-niru didik enggak masalah. Karena tahapan masih tahap meniru, bukan tahap mencipta. Kalau Anda meniru aja enggak mau, kapan menciptanya kan gitu. Nah, seperti itu. Jadi, Pak kapan latihannya? Duh, ya latihannya menurut jadwal sekolah ya karena pandemi ya hari Sabtu. Tapi ya seperti ini. Ini ajang sharing aja, sharing pendapat. Kok latihan seperti latihan yang offline ya sepertinya agak sulit karena kendala sinyal dan lain sebagainya. Tapi kalau Anda berkegiatan sendiri, rekaman karo Android musik canggih-canggih itu kenapa tidak? Nah, nanti kan bisa diseleksi. Oh ini bagus. Oh ini lumayan bagus. Nah seperti itu loh.
Nah, ini lupa tadi tidak saya sampaikan. Ini ada ajang Jawa Post Award. Ada lagi. Ya, mungkin sudah di-share ya sama wali kelasnya masing-masing, kelas 10. Sudah ya? Jawa Post Award. Kemarin kakak-kakak seniormu sudah ada yang ikut. Ada yang tari, ada yang band, dan lain sebagainya. Silakan Anda buka di link yang sudah dibagikan oleh wali kelasnya masing-masing. Itu resmi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Bahwa Jawa Post SMA Award 2021 ada lagi. Elek apik melo wong gratis. Semuanya digital. Itu bukti bahwa pandemi tidak mengurangi unjuk kreativitas kalian. COVID-19 tidak membatasi kreativitas karena era teknologi yang sudah sedemikian canggih. Yang jelas yang saya baca jenis lombanya yang mirip dengan FLS lah. Ada yang solo vokal, ada solo gitar. Yang lain banyak, enggak saya baca sampai tuntas itu. Ojo mbek mau ritok tapi gak mau buka, paling mbok ritok mana wis. Itu yang di-share oleh wali kelas masing-masing itu loh, Jawa Post SMA Award. Silakan dicek. Yang ikut solo vokal ini kan kalau yang cewek-cewek kan rata-rata vokalis semua. Hanya beberapa gelintir yang bisa alat musik. Itu ajang menjawab pertanyaanmu kapan latihannya. Kalau Anda ikut ajang itu otomatis ya latihan tiap hari kalian. Bisa dipahami ya? Nah itu. Terima kasih. Mungkin ada yang lain. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Mohon sekretaris mencatat yang absen hari ini ya. Ada. Sekretaris mohon dicatat yang absen hari ini siapa saja. Karena hubungannya dengan nilaimu. Yang Iya, Pak. ikut gak usah dikasih nilai, ngono ae wis. Nanti saya minta itu. Nah, Diva mohon dibimbing ya adik-adiknya untuk pengkoleksian data absen ya. Iya Pak, siap. Farel sudah keluar ini Farel. Farel Ahmad sudah keluar. Halo Pak, ya Pak. Nah, mungkin Farel punya pengalaman recording. Belum Pak. Nah, oke, saya ulang. Mungkin Farel punya pengalaman teknik recording pakai HP. Itu aplikasinya pakai apa? Namun kan IT-nya canggih. Bisa di-share ke adik-adiknya. Nah, seperti itu. Entah itu untuk cover vokal. Kalau recording saya Halo? Bisa diulang Farel? aplikasi yang untuk aplikasi untuk recording di HP itu saya belum nemu yang bagus Pak. Saya coba tapi kurang apa ya? Kurang enak gitu. Yuk. Tuh Pak. Enggak apa-apa. Jadi saya ya record biasa aja. Oke, tidak masalah Farel ya. Mungkin pengalamanmu teknik recording dari yang jelek belum menemukan yang bagus, itu bisa sharing ke adik-adiknya, bisa sharing ke teman-temannya. Pakai aplikasi ini loh kalau emang ingin merekam vokalmu, pakai aplikasi ini loh kalau ingin merekam suara gitarmu atau bahkan suara drummu. Nah itu silakan sharing. Pakai aplikasi apa? Nggak usah apik-apik mastering sama mixingnya.
Karena kita memang bukan perusahaan rekaman, kita kan ekstra belajar bareng. Jelek-jelek yang penting kerja. Nah, timbang hanya angen-angen tok tapi gak melaku ya Pak Poae. Kan gitu ya. Yang sudah lumayan canggih IT-nya ini saya pikir bisa kok. Oke, saya tanya langsung, Ferdi Dwi Abdullah Ubed. Ini sudah offline apa masih ada ini? Mana Ubed tadi? Masih ada, Pak. Ubed. Ini, Pak. Mbakmu penari canggih ya kan? Mbakmu penari canggih. Otomatis ada darah seni mungkin mengalir di keluargamu. Dibuktikan dengan kamu gabung grup ekstra kolang-kaling. Modal seni apa yang kamu punyai hingga kamu masuk ke bengkel seni kolang-kaling ini? Vokal, Pak. Oh, vokal. Vokal ya. Punya gitar? Hah? Punya tapi nggak bisa mainnya, Pak. Nggak bisa mainnya. Nah, itu punya tapi tidak bisa mainnya. Nah, tapi punya gitar. Punya, Pak. Nah, itu modal. Itu sudah modal. Terus jangan malu untuk tanya, contoh, Kak, Mas, Mbak, lewat WA. Seumpama kamu tidak punya paketanmu hanya cukup untuk WA. Kalau saya ingin belajar akord C yang ditekan itu apa saja? Kira-kira itu dimungkinkan untuk latihan virtual enggak? Bisa apa enggak, Bet? Jawabannya. Kan kok cuman nyontoh di video-video nggak bisa, Pak. Makanya kan butuh komunikasi intens kan? Buat main gitar. Halo? Halo? Gua tak ngeding. Halo? Halo? Iya, Pak. Gak usah wedi leh. Lah apa ditakoni, kudu ujian kok. Iya. Ini posisimu di kamar mandi apa di mobil ini? Bapak tanya apa? Anda kan punya gitar sudah Kamar, ya? Pak. Iya. Tinggal mainkannya kan enggak bisa. Iya, Pak. Ya. Terus tanya jawab di WA bisa apa enggak kira-kira? Kalau tanya jawab di WA-nya bisa, kalau pembelajarannya kayaknya susah, Pak. Nggak bisa, Pak. Loh, WA itu bisa untuk video callingan enggak? Oh, bisa. Nah, apa susahnya? Contoh Anda tanya langsung ke mantan ketua kolang-kaling Mbak Nadifa ini gitaris, Japrien, fit call, podo-podo nyekel gitare. Apa bedanya dengan tatap muka? Nah, bisa apa enggak? Bisa, Pak. Bisa kan? Kira-kira halangannya, kesulitannya di mana? Paketan, enggak mungkin. Ya. Kamu dapat kuota sudah. Kuotamu 32 giga. Enggak bisa dibuat alasan itu. Cara memahaminya, Pak. Lah iya, kurang video call. Kalau kamu hanya gimana melihat di YouTube, pengertian bahasa ini kan. Iya, Pak. lah ya video call. Kalau mungkin virtualan gini kan kadang sinyalnya tumpuk-tumpuk. Tapi kalau vid call Japrian man malah penak. Tanyakan itu senior-seniormu, takoo. Lewat video. Iya. HP-mu DKN jebret, Mbak, akord C itu koyo opo? Yang ditekan itu apa aja? Oh, akord C itu yang ditekan untuk jari telunjuk, nekan senar nomor 2 di kolom sekian.
Ayo, mana telunjukmu? Mana telunjukmu? Ayo, mana? Oh ini. Nah, itu tekanlah di kolom nomor 1, senar nomor 2. Bisa nggak video callan seperti itu? Bisa. Nah, sama untuk yang drummer yang itu juga sama. Jadi jangan jadikan halangan. COVID-19 jangan jadikan halangan untuk waduh ya opo nek gak tatap muka wangel. Nah itu memang tidak ada keinginan, tidak ada niat. Intinya satu, jadi tidak ada niat. Jadi kapan latihannya? Tiap hari kamu latihan tuh bisa. Jangan nunggu jadwal resmi. Kalau emang kamu ingin maju, toh di rumahmu ada gitar, kenapa tidak kamu lakukan? Seperti itu. Marius tanya ke Pak Budi video call, atau ke Abdullah, atau ke Rafli. Rafli, caranya nyekel stick sing apik iku piye? Wah, lek SMS-an tok, lek WA tok, ngetik kata-kata kan kangelan. Telepon, video call, peragakan iki lho, nyekel stick koyo ngene. Nyekel stick iku digegem koyo ngene. Praktek wis. Nah, kan seperti itu. Jadi intinya jawabannya Pak Budi ini tidak ada yang tidak mungkin kalau emang ingin belajar. Nah, kan gitu. Apalagi saya pikir instrumen gitar, keyboard itu sudah banyak yang punya. Dan perlu digarisbawahi ya. Yang langka di SMA 2 adalah tukang keyboard. Padahal tukang keyboard ini sangat dibutuhkan. Sampai detik ini tukang keyboard yang mumpuni masih hanya Guyup. Guyup sudah kelas 11. Guyup bentar lagi kelas 12. Nah, untuk yang kelas 10 ini harus ada penerusnya. Karena kalau Januari sudah bisa masuk, maka start sudah. Upacara start. Harus ada yang menggantikan. Nah, seperti itu. Untuk yang kelas 10 yang punya keyboard siapa? Ada yuk. Sudah ditanya satu-satu yuk, yang punya keyboard. Belum, Pak. Ketua harus survei, Rek. Harus rajin interview satu persatu. Rajin japri satu persatu. Nanti perkembangannya laporkan ke Pak Budi. Karena kalau nggak mungkin Pak Budi nangani sendiri, kan gitu ya. Itulah dibentuk pengurus. Silakan Anda membangun chemistry. Silakan kamu membangun chemistry dengan anak buahmu yang bisa menjadi penerus tongkat estafet tukang keyboard, karena tiap Senin pasti dibutuhkan tukang keyboard itu. Nah itu ya dari saya, terima kasih. Ketua mungkin berikan pencerahan, monggo. Ketua atau koordinator Pak Patsu, koordinator ben-benan, Vincent sudah masuk tadi saya kelihatan, silakan kalau memberikan pencerahan silakan. Ya, untuk minggu depan karena tadi sudah disampaikan oleh Pak bahwa Seninnya tuh kalau tidak salah kalau penilaian akhir semester, jadi untuk ekstrakurikuler diliburkan sampai tahun 2021. Tapi kalau ada yang punya keinginan ikut Jawa Pos SMA Award, kepengen konsultasi ya dibuka konsultasi kolang-kalingnya. Ya. Saya ulang, untuk yang ingin ikut Jawa Pos SMA Award, silakan, tidak dibatasi. Yang penting Anda bisa membagi waktu, solo vokal dan solo gitar kalau tidak salah itu, sama tari-tari dan lain sebagainya. Ayo ini peluang. Kalau solo drum masih detik ini belum ada lombanya, heran aku, belum ada. Terus untuk adik-adik jangan memang malu bertanya, nggih. Soalnya di sini kakak-kakaknya siap membantu untuk
solusi. Kakak kelas 11 juga kelas 12 bisa membantu untuk memberikan solusi yang terbaik. Oke. Saya kembalikan kepada host. Ya, berhubung tadi sudah ada azan zuhur, terus juga waktunya sholat. Jadi acara meeting pada hari ini mungkin bisa ditutup untuk saat ini. Untuk perkenalannya bisa dilanjut pertemuan yang akan datang. Dan kita mohon maaf tadi ada kayak trouble atau salah kata. Mohon dimaafkan ya. Acara selanjutnya yaitu pembaca doa. Marilah kita tutup acara ini dengan berdoa menurut agama dan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Allahumma sholli ala Muhammad. Balik. Balik. Sudah. Jadi cukup sampai di sini. Terima kasih mengikuti meeting hari ini dari awal sampai akhir. Tetap semangat ya. Ya, semoga anggota barunya betah di kolam kali. Amin. Amin. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.